Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunura Sinta, NPM 18040411176, kelas A Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan membuat contoh laporan laba rugi pada usaha UMKM. Jadi, apa sih itu yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan yang mana menyimpulkan tentang pendapatan, pengeluaran dan biaya sebuah bisnis dalam satu periode. Umumnya satu periode bisnis direkap selama 1 atau 3 bulan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pencapaian sebuah bisnis, bisa itu meraih keuntungan ataupun meraih kerugian. Kita akan mengetahui jenis-jenis laba rugi itu ada 4. Yang pertama yaitu laba kotor. Laba kotor ini mirip seperti pendapatan atau revenue. Laba kotor adalah jumlah pendapatan sebelum dikurangi oleh beban dan juga pajak. Hal ini artinya dalam laba kotor masih terdapat total keuntungan dan juga harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu laba bersih. Laba bersih yaitu kebalikan dari laba kotor. Laba bersih adalah jumlah laba yang Anda terima setelah mengurangi seluruh beban produksi pajak atau singkatnya harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu laba operasional. Laba operasional mengindikasi kemampuan dari sebuah usaha atau perusahaan untuk mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan bisnis utamanya. Selisih dari penjualan dengan seluruh beban atau biaya operasi terdapat dalam laba operasional itu. Yang keempat yaitu laba sebelum pajak. Laba yang satu ini adalah total laba yang Anda terima sebelum Anda mengurangi dengan total pajak yang Anda bayarkan. Kita akan membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Yang pertama itu buat buku catatan pengeluaran. Saat awal membuka usaha, sebaiknya pertimbangkan dulu untuk membuat buku terpisah khusus untuk mencatat pengeluaran. Catatlah semua pengeluaran mulai dari pembelian barang hingga pengeluaran sejumlah biaya dengan jelas. Dengan begini akan lebih mudah mengetahui berapa jumlah modal usaha yang telah dikeluarkan. Yang kedua, buat buku catatan pemasukan. Tidak hanya pengeluaran, semua hal yang berhubungan dengan pemasukan uang juga perlu dicatat dengan jelas, termasuk hasil penjualan barang hingga piutang yang sudah dibayar. Upayakan untuk mencatat pemasukan ini setiap hari. Hal ini supaya memudahkan dalam membuat laporan bulanan. Yang ketiga, buat buku kas utama. Buku kas utama ini merupakan gabungan antara buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail terkait seberapa besar jumlah kerugian maupun keuntungan perusahaan. Selain itu, pembuatan buku kas utama ini juga bisa dipakai sebagai dasar pembuatan perencanaan strategi perusahaan di masa depan. Yang keempat, buku stok barang. Perusahaan tidak melulu mencatat perkara uang namun juga barang. Pencatatan arus keluar masuk barang harus dilakukan secara kontinu dan setiap hari. Logikanya, jika penjualan tinggi seharusnya arus jumlah barang yang keluar dan masuk juga makin tinggi. Buku stok barang ini juga dapat dipakai untuk memonitor jumlah persediaan barang yang dimiliki perusahaan. Selain itu, buku ini juga berguna untuk menghindari adanya kecurangan yang kadang dilakukan oleh para supplier atau pegawai perusahaan sendiri. Yang kelima, buku inventaris barang. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang yang dimiliki perusahaan, baik yang sudah dibeli maupun telah diurus. Selain itu, buku ini pun dapat berfungsi sebagai aset perusahaan tetap terkendali atau buat UMKM, usaha kecil. Contoh uang sederhana dari UMKM. Contoh yang pertama itu, dan ini adalah contoh yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ini kesimpulannya yaitu itu tentang cara membuat laporan perusahaan berskala kecil. Selain itu juga dijelaskan seputar contoh laporan keuangan sederhana. Beberapa contoh laporan keuangan sederhana itu dapat menjadi referensi bagi perusahaan kecil atau UMKM yang masih bingung dalam menyusun
dalam membuat laporan keuangannya benar untuk memudahkan dalam membuat sebuah laporan keuangan untuk UMKM yang masih berjalan kecil-kecilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.